dalam kehidupan, seringkali kita berharap akan banyak hal dari orang lain. Namun, terkadang hal-hal yang kita harapkan justru tidaklah mungkin terjadi. Mungkin juga kita berharap akan cinta tanpa pernah memberikan perhatian yang cukup kepada pasangan kita. Atau, yang lebih kompleks, kita berharap akan kebahagiaan tanpa pernah belajar menghadapi kesulitan. Siapkan dirimu, mari kita jelajahi hal-hal yang tidak boleh diharapkan dari orang lain. Terima kasih kepada sudah berlangganan dan memberi suka pada video ini. Semoga diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Pertama, berharap orang mengerti isi pikiranmu. Kadang-kadang, kita terjebak dalam keinginan untuk orang lain bisa membaca pikiran kita dengan mudah. Kita berharap bahwa tanpa harus mengungkapkannya secara eksplisit, orang akan tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita butuhkan. Namun, realitasnya tidak selalu seindah itu. Setiap orang memiliki cara unik dalam memahami dan menginterpretasi dunia, dan seringkali apa yang terasa jelas bagi kita mungkin tidak begitu jelas bagi orang lain. Oleh karena itu, penting untuk komunikasi yang jelas dan terbuka dalam hubungan, serta kesediaan untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain. Kedua, berharap orang lain selalu ada membantumu. Ketika kesulitan datang, seringkali kita merasa nyaman dengan harapan bahwa orang lain akan selalu ada di samping kita, siap membantu dalam setiap situasi. Namun, realitasnya adalah bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dan kehidupan mereka sendiri. Meskipun mereka mungkin ingin membantu, terkadang mereka tidak bisa hadir atau memberikan bantuan sesuai dengan harapan kita. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak peduli atau tidak mendukung, tetapi lebih merupakan refleksi dari kompleksitas kehidupan dan keterbatasan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk menghargai setiap bantuan yang diberikan oleh orang lain, sambil juga mengembangkan kemandirian dan kemampuan untuk mengatasi tantangan sendiri ketika diperlukan. Ketiga, berharap orang lain setuju dengan jalan pilihanmu. Dalam hidup, kita sering memiliki keyakinan kuat tentang arah yang ingin kita ambil, dan kadang-kadang kita berharap agar orang lain sejalan dengan keputusan kita. Namun, realitasnya adalah bahwa setiap orang memiliki perspektif dan nilai-nilai yang berbeda, yang bisa mengarah pada pilihan yang berbeda-beda pula. Meskipun kita mungkin ingin mendapatkan dukungan dan persetujuan dari orang-orang terdekat, tidak selalu mudah untuk membuat semua orang setuju dengan keputusan yang kita buat. Terkadang, perbedaan pendapat adalah hal yang alami dan penting untuk menghormati pandangan dan pilihan orang lain, sambil tetap yakin dengan jalan yang kita pilih. Keempat, berharap semua orang bakal menyukaimu. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, seringkali kita berharap untuk diterima dan disukai oleh semua orang di sekitar kita. Namun, realitasnya adalah bahwa tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang sepanjang waktu. Setiap orang memiliki preferensi dan perspektif yang berbeda, dan tidak mungkin untuk memenuhi semua harapan atau mendapatkan persetujuan dari setiap orang. Kadang-kadang, meskipun kita berusaha sebaik mungkin, masih akan ada orang yang tidak cocok dengan kepribadian atau cara kita berinteraksi. Yang terpenting adalah menjadi diri sendiri dengan jujur dan autentik, dan memprioritaskan hubungan yang positif dan bermakna dengan orang-orang yang benar-benar peduli dan mendukung kita. Kelima, berharap semua orang bisa menerima karaktermu. Dalam upaya untuk berhubungan dengan orang lain, kita sering berharap agar mereka bisa menerima kita apa adanya, dengan semua kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Namun, realitasnya adalah bahwa tidak semua orang akan mampu menerima karakter dan kepribadian kita sepenuhnya. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan preferensi yang unik, yang mungkin tidak selalu selaras dengan siapa kita sebenarnya. Terkadang, meskipun kita berusaha untuk menjadi diri sendiri yang terbaik, masih ada orang yang mungkin tidak menyukai atau tidak menerima kita sepenuhnya. Penting untuk menghargai diri sendiri dan menjadi diri yang autentik, sambil juga menerima bahwa tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Keenam, berharap merubah kebiasaan lama temanmu. Ketika kita melihat teman atau orang terdekat kita memiliki kebiasaan yang mungkin tidak sehat atau tidak produktif, seringkali kita berharap untuk bisa merubah kebiasaan mereka menjadi lebih baik. Namun,
Mengubah kebiasaan seseorang adalah proses yang kompleks dan sulit. Terlepas dari niat baik kita, tidak semua orang akan siap atau mau untuk mengubah diri mereka sendiri, terutama jika kebiasaan tersebut telah menjadi bagian dari pola hidup mereka selama bertahun-tahun. Penting untuk menghormati keputusan dan pilihan individu, sambil tetap mendukung dan memberikan dukungan jika mereka memutuskan untuk membuat perubahan. Terkadang, dukungan dan dorongan dari orang terdekat bisa menjadi faktor penting dalam proses perubahan, meskipun hasilnya tidak selalu dapat dijamin. Ketujuh, berharap kebahagiaan dari orang lain. Dalam hubungan interpersonal, seringkali kita berharap agar kebahagiaan kita bisa tergantung pada kebahagiaan orang lain di sekitar kita. Namun, realitasnya adalah bahwa kebahagiaan adalah tanggung jawab individu masing-masing dan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada orang lain. Meskipun kita mungkin ingin melihat orang-orang terdekat kita bahagia, kita tidak dapat mengendalikan atau bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Setiap individu memiliki perjalanan kehidupan mereka sendiri, dengan tantangan, keinginan, dan tujuan yang unik. Oleh karena itu, penting untuk fokus pada pengembangan kebahagiaan internal kita sendiri, sambil juga memberikan dukungan dan cinta kepada orang-orang di sekitar kita. Kedelapan, berharap orang lain setia tanpa syarat. Kepercayaan dan kesetiaan adalah fondasi penting dari hubungan yang sehat, dan seringkali kita berharap agar orang lain bisa setia kepada kita tanpa syarat. Namun, realitasnya adalah bahwa setiap hubungan membutuhkan kerja keras dan komitmen dari kedua belah pihak untuk tetap bertahan. Kesetiaan bukanlah sesuatu yang dapat diwujudkan secara otomatis atau diambil begitu saja. Hal ini membutuhkan komunikasi terbuka, kejujuran, dan penghargaan terhadap satu sama lain. Meskipun kita mungkin menginginkan kesetiaan yang tidak ragu-ragu dari orang lain, kita juga harus sadar bahwa setiap hubungan memiliki cobaan dan rintangan yang mungkin menguji kesetiaan dan kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus membangun dan memperkuat dasar kepercayaan dalam hubungan kita, sambil juga memberikan dukungan dan kejujuran kepada pasangan kita. Kesembilan, berharap orang lain menganggapmu sempurna. Kadang-kadang, kita cenderung berharap agar orang lain melihat kita sebagai individu yang sempurna, tanpa cacat atau kekurangan. Namun, realitasnya adalah bahwa tidak ada yang sempurna, dan setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangan mereka sendiri. Mengharapkan orang lain untuk memandang kita dengan cara ini bisa menempatkan tekanan yang tidak realistis pada hubungan kita dan pada diri kita sendiri. Lebih baik untuk memahami bahwa keunikan dan keberagaman kita adalah bagian dari apa yang membuat kita manusia, dan bahwa penerimaan terhadap kekurangan kita adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi dan hubungan yang sehat. Kesepuluh, berharap orang lain melihat jerih payahmu demi dia. Dalam hubungan interpersonal, seringkali kita berharap agar orang lain bisa menghargai dan mengakui segala jerih payah dan pengorbanan yang kita lakukan demi mereka. Namun, realitasnya adalah bahwa tidak semua orang akan selalu memahami atau melihat sepenuhnya upaya kita. Terkadang, orang lain mungkin sibuk dengan masalah mereka sendiri, atau mungkin tidak menyadari seberapa besar pengorbanan yang kita lakukan. Ini tidak berarti bahwa usaha kita tidak berarti, tetapi lebih merupakan pengingat bahwa setiap orang memiliki cara berbeda untuk mengekspresikan penghargaan dan rasa terima kasih. Yang terpenting adalah bahwa kita menghargai diri kita sendiri dan menyadari nilai dari setiap tindakan baik yang kita lakukan, bahkan jika tidak selalu dilihat atau diakui oleh orang lain. Ke-11, berharap semua orang bisa membalas kebaikanmu. Seringkali, kita berharap agar kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain akan dihargai dan dibalas dengan kebaikan yang sama. Namun, realitasnya adalah bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan penghargaan dan rasa terima kasih. Terlebih lagi, tidak semua orang akan selalu mampu atau mau membalas kebaikan kita dengan cara yang kita harapkan. Beberapa orang mungkin tidak menyadari upaya kita, atau mungkin memiliki prioritas dan perhatian yang berbeda. Penting untuk terus berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, karena kebaikan itu sendiri merupakan hadiah yang berharga bagi jiwa kita sendiri. Ke-12, berharap dimengerti jika kamu saja tak mau mengerti. Kadang-kadang, kita berharap agar orang lain bisa memahami dan mengerti kita, bahkan ketika kita sendiri tidak mau mengerti atau berempati terhadap perspektif dan perasaan mereka.
Namun, realitasnya adalah bahwa saling pengertian dan empati adalah hal yang saling beriringan dalam hubungan interpersonal. Jika kita ingin didengarkan dan dimengerti, kita juga harus bersedia untuk mendengarkan dan memahami orang lain dengan sepenuh hati. Ini merupakan dasar penting dari komunikasi yang sehat dan hubungan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, penting untuk membuka pikiran dan hati kita untuk menerima pandangan dan pengalaman orang lain dengan sikap yang terbuka dan penuh empati. Saya harap pesan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.